Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfiatul Fajriyah bersama rekan saya Hilda Rosita. Kami di sini akan menyampaikan informasi mengenai website dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga. PU sendiri bermacam-macam, ada PU Pengairan, PU Cipta Karya, dan PU Bina Marga. PU Bina Marga sendiri bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut peraturan perundang-undangan, PU Bina Marga mempunyai fokus pembangunan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Hilda Rosita yang akan menjelaskan mengenai website dari PU Bina Marga yaitu bpjnbanten.com. Kepada rekan saya Hilda Rosita, saya persilahkan. Jika kita memasukkan alamat website bpjnbanten.com pada aplikasi pencarian, maka akan muncul tampilan utama seperti pada layar berikut ini. Pada layar utama ini terdapat profil dari Kepala BPJN Banten, yaitu Wida Nurfaida STMT. Dan terdapat berita-berita terupdate yang diupload oleh BPJN Banten melalui Blogspot, Instagram, YouTube, dan Twitter. Dari keempat media sosial tersebut, saya akan memberikan contoh tampilan berita-berita yang diupload melalui Blogspot. Nah, ini adalah contoh-contoh berita yang diupload melalui Blogspot. Seperti ada peresmian jembatan Mekar Baru di Kecamatan Petir. Nah, ini adalah isi dari berita tersebut. Ada juga berita tentang penghijauan infrastruktur PUPR. Nah, ini isi dari berita tersebut. Dan masih banyak berita-berita lainnya yang diupload di blogspot tersebut. Untuk memudahkan pencarian berita-berita yang diupload oleh BPJN Banten, maka disediakan kolom search. Apabila kita mengklik icon berwarna hijau putih yang berada di kanan bawah, ini merupakan forum untuk interaksi antara masyarakat dengan BPJN Banten. Jadi apabila kita mempunyai keluhan atau saran bisa mengadukannya di forum ini. Hanya dengan mengisikan nama, alamat email, dan pesan yang ingin kita sampaikan. Dan pihak BPJN pun akan sesegera mungkin membalasnya. Selanjutnya, apabila kita mengklik bagian kanan atas, maka akan muncul menu-menu yang disediakan di website BPJN Banten seperti menu home, perizinan, organisasi, ruas jalan, galeri, dan pemenang lomba. Pada menu home, kita akan menjumpai beberapa ucapan perayaan seperti ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Juga ada Selamat Tahun Baru 2021. Kita juga akan menjumpai himbauan-himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan mengingat situasi sekarang yang masih dilanda pandemi. Selanjutnya ada menu perizinan. Di dalam menu perizinan ini bisa kita gunakan apabila kita ingin mengajukan perizinan orang pribadi atau badan. Jadi apabila masyarakat yang ingin menggunakan bagian jalan nasional sebagai alat untuk promosi ataupun kegiatan tertentu seperti penggunaan atau penempatan iklan dan media informasi bisa mengisikan formulir perizinan online ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita tidak bisa langsung login, tetapi kita harus melakukan registrasi.
Registrasi di sini hanya dengan memasukkan nama, alamat email, nomor handphone, ID perusahaan atau pribadi, dan password. Password di sini bisa kita gunakan lagi pada saat login. Setelah semua pertanyaan tersebut diisi, maka kita menekan submit untuk kemudian diproses oleh pihak BPJN. Setelah melakukan registrasi, kita melakukan login. Login di sini dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah sebelumnya kita buat pada saat proses registrasi. Atas pengajuan formulir tersebut, pihak BPJN akan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan untuk menentukan bisa atau tidaknya diberikan izin. Kemudian pemohon akan menunggu beberapa waktu agar dikaji oleh tim. Apabila berhasil, BPJN akan mengeluarkan surat izin penggunaan bagian jalan nasional yang dikirimkan melalui email. Berikutnya ada menu organisasi. Di menu organisasi ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai struktur pejabat BPJN Banten. Nah, ini adalah pejabat-pejabat BPJN Provinsi Banten. Selanjutnya ada menu ruas jalan. Di menu ruas jalan ini akan muncul peta jalan nasional berupa peta program penanganan jalan nasional di tahun 2020. Di sini juga disediakan peta penanganan jalan nasional berbentuk PDF yang bisa kita download untuk memperjelas informasi. Selanjutnya ada menu galeri. Di dalam menu galeri sendiri, di dalamnya sama seperti di menu home, di mana isinya hanya berupa ucapan perayaan dan himbauan-himbauan protokol kesehatan. Selanjutnya ada menu pemenang Lomba HUT RI. Nah, di dalam menu pemenang HUT RI ini, kita bisa menjumpai partisipasi pegawai BPJN Banten yang memenangkan perlombaan HUT RI yang disediakan atau diadakan oleh BPJN Banten itu sendiri. Nah, ini adalah juara 1, juara 2, dan juara 3-nya. Website BPJN Banten selalu diperbaharui setiap tahunnya. Ini menunjukkan komitmen BPJN Banten dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai website BPJN Banten hanya sekian. Kembali ke rekan saya Nur Alfiatul Fajriyah. Baik, terima kasih kepada Hilda Rosita yang sudah menjelaskan website dari PU Bina Marga yaitu bpjnbanten.com. Sedikit menyimpulkan dari apa yang telah rekan saya jelaskan, jadi informasi yang bisa kita dapat setelah mendengarkan website bpjnbanten.com yaitu bpjnbanten.com merupakan website dari PU Bina Marga, yang dimana menurut kami website ini sudah cukup baik, seperti dalam penyampaian informasi mengenai PU Bina Marga dan pembangunan jalannya. Menyediakan forum interaksi untuk masyarakat yang ingin memberikan saran masukan kepada PU Bina Marga. Dan menyediakan pelayanan online, di mana pelayanan online di sini yaitu disediakannya forum perizinan pada website bpjnbanten.com, yang dimana forum perizinan ini disediakan untuk masyarakat, baik orang pribadi maupun lembaga yang ingin menggunakan sebagian jalan nasional untuk sarana promosi atau kegiatan lainnya. Dalam suatu website pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari website ini yaitu website selalu diupdate setiap tahunnya. Dan kekurangan dari website ini yaitu tidak adanya forum transaksi. Jadi, bagi seseorang yang melakukan perizinan, tetapi untuk melakukan transaksi pembayaran perizinan harus dilakukan secara tatap muka. Jadi, di sini saran kami alangkah baiknya jika disediakan forum transaksi online juga, di mana untuk mempermudah. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.